Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Afwan bisa. Ustaz. Saya ada pertanyaan yang kemarin yang belum terjawab. Oh Itu iya betul. Apa inqama itu? dengan istiqamah. Betul. Kedua-dua adalah ya'i. Kenapa bila dijadikan mudhari' yanqamu sedangkan istiqamah jadi yastaqimu? Baik ya. Betul. Ibu Haji waktu lalu menyampaikan pertanyaan ya, dan saya belum jawab, dan insya Allah akan kita jawab sekarang. Baik. Alhamdulillah diingatkan. Sebelum kita masuk ke bahasan rubai, kita akan coba bahas terlebih dahulu pertanyaan yang berkenaan dengan yang sulasi ya, sulasi mujarrad maupun sulasi mazid. Ana aktub awalan at-tarikh fi hadhil lailah. Al-an yaumul itsnin at-tarikh ar-rabi min Desember 2023 muwafiq bi at-tarikh ar-rabi ashar min Jumadal Ula sanat 1445 hijriyatan. Nah, ini miladiyatan dan sebelah kiri adalah hijriyatan. Baik, Ibu Haji bertanya tentang tasrif istilahi dari kata inqoma ya. Ya. Mujarrodnya adalah koma. Ya. Koma. Mudhari'nya adalah yakumu. Kum. Amarnya adalah Kum. La takum. La takum. Kum la takum. Lalu langsung kita loncat ke mazid wazan 7 dan 8. Ya. Sebetulnya tidak hanya wazan 7, tapi juga wazan 6. Nih, wazan 6 misalnya adalah iktama. Wazan 7 ingkoma. Wazan 8 istaqoma. Istaqoma. Baik, Bapak Ibu lihat, iktama dan ingkoma tambahnya 2 huruf. Sama-sama 2 huruf. Iktama alif dan ta, ingkoma alif nun. Sedangkan istaqoma tambahannya ada 3 huruf. Wazan 8, mazidun bisalasati ahrufin. Mazid dengan 3 huruf. Sedangkan wazan 6 dan 7, mazidun biharfain. Mazid atau ditambah dengan 2 huruf. Wazan 6, iktama, wazan 7, ingkoma. Sedangkan istaqoma, wazan 8 ada 3 huruf tambahannya. Nah, wazan 6 dan wazan 7 sering saya sampaikan, pada saat iktama dan ingkoma, wazan 6, wazan 7 ini, kita tasrif ke fi'il mudhari, maka dua-duanya ada kesamaan. Iktama menjadi yaktamu. Ingkoma menjadi yangkomu. Dan kita ingat bahwa formula perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari untuk wazan 6 dan 7, formulanya adalah ya'i. Betul tidak? Ya. Betul, ya'i. Betul ya? Ya. Baik, yaktamu yangkomu. Nah, coba perhatikan dan rasakan. Yaktamu yangkomu terdengar sama kan bunyinya? Yaktamu yangkomu. Hanya berbeda huruf. Sedangkan nadanya sama. Yaktamu yangkomu. Tidak ada kasroh di situ. Tidak ada kasroh. Tidak terdengar bunyi kasroh. Meskipun kita tahu formula untuk wazan 6 dan 7 ini adalah ya'i. Kenapa tidak yaktimu? Kenapa tidak yangkimu? Nah, berbeda dengan istaqoma. Istaqoma 3 huruf. Dan kita tahu istaqoma juga formula tasrif dari madhi ke mudhari sama ya'i juga. Ya kan? Ya. Ya'i, begitu kan ya? Ya. Nah, tapi lihat, pada saat kita tasrif istaqoma ke mudhari maka menjadi yastaqimu. Ada
harokat kasroh yang kita dengar, yang kita tulis, yang kita baca. Yastaqimu, yani qi. Ya. Istaqoma yastaqimu. Istamata yastamitu. Istahala yastahilu. Nah, mengapa berbeda antara wazan 8 dengan wazan 7 dan 6? Wazan 7 dan 6 sama ya, sehingga membahas salah satu dari dua-duanya sama saja, tidak masalah. Artinya ketika kita membahas inkoma, sekaligus juga terbahas pula iktama. Nah, mengapa istakoma berbeda dengan inkoma pada saat mudhari? Inkoma yang komu, tidak ada kasroh. Iktama yaktamu, tidak ada kasroh. Sedangkan istakoma yastakimu ada kasroh pada mudhari. Padahal tiga-tiganya formula tasrif dari madhi ke mudhari adalah ya'i, ya'i, ya'i. Nah, baik. Kita tidak akan membicarakan fil amarnya karena Bapak Ibu sudah tahu amar dari ketiganya. Iktam yaktamu, amarnya iktam, nahinya la taktam. Ingkoma yang komu, amarnya ingkom, nahinya la tangkom. Sedangkan istaqoma yastaqimu, amarnya istaqim, tidak panjang, nahinya la tastaqim. Nah, pertanyaan dari Bu Hajbi, mengapa untuk iktama yaktamu, ingkoma yang komu, ini tidak terdengar kasroh. Sedangkan yastaqimu, istaqoma yastaqimu, ada kasrohnya, sesuai dengan formula ya'i. Nah, baik. Sekarang kita coba analisa. Iktama ini semula adalah apa? Iktawama kan? Ya, betul, iktawama. Sebab apa? Sebab alifnya kan semula dari wawu. Ya, Kenapa? Karena koma asalnya kowama, betul tidak? ya betul. Begitupun ingkoma, asalnya ingkowama. Ingkowama. Nah, iktawama ketika dimudorekan menjadi bagaimana? Yaktawimu. 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 Ingkowama mudorenya yang Yankawimu. kawimu. Ya, Yang kawimu. Ini kalau huruf alifnya kita kembalikan ke huruf aslinya. Wawu. Ingkoma, ingkowama, mudorenya yang kawimu. Iktama, iktawama, mudorenya yaktawimu. Nah, pada saat alifnya diubah ke huruf asli wawu, maka harokat kasroh pada ain fiil nampak. Yakta wimu yang kawimu. Begitu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Istakoma. Istakoma kalau kita ubah ke huruf asli dari alif itu menjadi bagaimana? Istakawama. Istakwama. Istakwama, ya. Istakwama. Karena kan kowama. Oh, iya betul. Kowama, istakwama. Betul kan? Ya. Nah, istakwama. Lalu kalau mudhari menjadi Yastakwimu. 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 Oke. Istakwama yastakwimu. Formulanya yai sesuai. Baik, sampai sini bisa dirasakan ya. Iya. Ini apabila huruf ilat alifnya, ain fiilnya kita ubah atau kita kembalikan ke aslinya, yakni berupa wawu. Kalau alifnya dari ya, berarti nanti ya juga. Misalnya kata saro, istayaro, insayaro, istasyaro, begitu ya. Nah, baik, kembali ke kata koma, iktama, ingkoma, istakoma. Nah, iktawama yaktawimu. Ingkawama yang kawimu, istakwama yastakwimu. Perhatikan fi'il mudhari'nya sekarang. Ya, perhatikan fi'il mudhari' yang ini. Yaktawimu. Sekarang, karena kita tahu bahwa untuk rumpun 3 yang huruf ain fi'ilnya berupa alif, pada saat mazid, wazan 6, 7, dan 8, itu huruf
ain fiilnya harus menggunakan alif, tidak boleh menggunakan huruf asli, huruf asal. Iktawama yaktawimu, itu aslinya. Tetapi yaktawimu, itu huruf wawunya, huruf aslinya harus ditukar menjadi alif. Mana alif itu posisinya? Huruf wawu atau huruf ta? Huruf waw. Huruf wawu, berarti wawunya kan ini akan diubah menjadi alif kan, wawu ini? Ya. Nah, maka semula yaktawimu, wawunya ditukar menjadi alif, menjadi begini, tuh. Yaktamu, tidak dibaca yaktaimu. Mengapa tidak dibaca yaktaimu? Karena alif itu tidak berharokat. Alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Yaktawimu semula adalah wawu. Dan karena rumpun 3 itu ain fiilnya tidak boleh berupa huruf asli, yakni wawu atau ya, melainkan harus diubah menjadi alif, maka semula yaktawimu, huruf wi, wawu kasroh ditukar, diubah, diganti menjadi alif. Dan alif itu huruf yang tidak berharokat. Ketika sebelumnya ada fathah, maka alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga semula yaktawimu menjadi yaktaimu, i-nya hilang, karena tidak boleh berharokat, maka harokat pada alif hilang. Sehingga alif itu memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga menjadi yaktamu. Semula yaktawimu, lalu menjadi yaktaimu, lalu i-nya harokat kasroh dibuang, menjadi yaktamu. Begitupun yang qawimu. Yang qawimu, wi-nya ditukar menjadi alif. Maka menjadi yang qomu. Semula yang qaimu menjadi yang qomu. Begitu. Nah, terus bagaimana dengan wazan yang 8? Tambahan alif sinta, istaqoma yastaqimu, istaqwama yastaqwimu. Nah, perhatikan. Yastaqwimu. Ini, wawu ini harokatnya apa? Kasrah. Kasroh. Nah, kasroh itu biasanya berkaitan dengan wawu atau berkaitan dengan ya? Ya. Dengan ya. Maka semula kata yastakwimu, wawunya ditukar menjadi ya. Mengapa ditukar menjadi ya? Karena wawunya kasroh, harokat kasroh. Sedangkan kasroh itu berkaitan dengan ya, bukan dengan wawu. Kalau wawu itu dengan domah pasangannya. Huruf mad ada 3. Wawu, alif, dan ya. Kalau alif, sebelumnya berharokat fathah. Kalau ya, sebelumnya berharokat kasroh. Kalau kalau wawu sebelumnya berharokat domah. Jadi alif itu berkaitan dengan fathah, wawu berkaitan dengan domah, sedangkan ia berkaitan dengan Kasrah. kasroh. Nah sekarang coba lihat, yastakwimu. Ini ada wawu berharokat kasroh. Wimu. Nah, wawu dengan kasroh ini sesungguhnya berkaitan tidak? Pasangannya bukan. Tidak, bukan pasangan. Bukan pasangannya. Kalau wawu itu pasangannya domah. Sedangkan di sini wawunya kasroh. Sedangkan kasroh itu adalah pasangan bagi ya. Maka semula yastakwimu menjadi yastakyimu. Tuh. Yastakyimu. Nah, ya dan kasroh sudah sesuai, sudah sepasang. Sudah pasangannya, sudah setelannya. Semula yastakwimu menjadi yastakyimu. Ada ya kasroh, berarti ya-nya hidup, berharokat. Nah, sekarang lihat. Ada huruf ya hidup kasroh, harokatnya. Dan sebelum ya ada huruf yang bukan huruf ilat, bukan huruf mad. Dan huruf sebelumnya itu sukun. Huruf kof ini hurufnya sebelum ya, dan huruf kofnya berharokat,
Barisnya tidak berbaris fathah atau doma atau kasrah melainkan sukun. Nah, sukun itu dari segi hak itu lebih menjadi hak bagi huruf ya, wawu dan alif daripada huruf selainnya. Sukun, harokat yang bulat, sukun itu lebih menjadi milik bagi huruf mad atau huruf ilat. Alif, wawu, dan ya. Nah, sekarang lihat, ada huruf selain alif, wawu, dan ya berharokat sukun atau bersukun. Sedangkan setelah huruf sukun itu, ada huruf ya. Nah, sehingga antara qaf dan ya, antara qaf dan ya, ini huruf qaf sukun, sedangkan huruf ya-nya kasroh. Nah, dari keduanya, antara qaf dan ya, yang satu qaf itu sukun, sedangkan ya itu kasroh. Nah, kalau bicara hak, mana yang lebih berhak terhadap sukun? Jawabannya adalah huruf ya. Sedangkan huruf yang bukan huruf ilat, yang bukan huruf mad, itu lebih berhak mendapatkan harokat, fathah, kasrah, atau doma daripada sukun. Maka kemudian antara qaf dan ya bertukar harokat. Sehingga semula yastaqimu, maka sukun pindah ke huruf ya, dan kasroh pindah ke huruf sebelumnya, ke huruf qaf. Sehingga semula yastaqimu, maka menjadi yastaqimu. Yastaqimu. Nah, karena ya-nya sukun dan sebelumnya kasroh, sehingga huruf ya berfungsi memanjangkan kasroh sebelumnya. Ini sudah sesuai dengan fitrahnya. Fitrah huruf mad, fitrah huruf ilat, ya, wawu, dan alif. Fitrah huruf ya, huruf wawu, dan alif itu fitrahnya adalah menjadi pemanjang huruf sebelumnya. Kalau ya memanjangkan kasroh, kalau wawu memanjangkan domah, kalau alif memanjangkan fathah. Jadi semula istaqwama yastakwimu, yastakwimu, wi ditukar menjadi ya, menjadi yastaqimu. Kemudian sukun pada huruf qaf bertukar dengan kasroh pada huruf ya. Sehingga yastaqimu menjadi yastaqimu. Ini perspektif yang pertama. Cara pandang yang pertama. Ketika huruf ilatnya, huruf alifnya diubah ke aslinya, yakni huruf ya. Huruf wawu. Istaqwama, wawu itu kan semulanya alif, alif dari wawu, dan wawu adalah asli. Istaqwama yastaqwimu. Nah, sekarang kalau kita coba perhatikan kata istaqoma. Istaqoma. Istaqoma, terus formulanya adalah ya'i. Nah, pada saat kita mengucapkan tasdid istaqoma, ya harokatnya fathah. Huruf sin berharokat kasroh. Dan huruf ta berharokat fathah, yasta. Nah, tinggal huruf fa'ilnya huruf qaf. Bagaimana harokatnya? Salah, maaf. Yastaqimu. Istaqoma yastaqimu. Yasta, tanya sudah sesuai dengan formula tasrif untuk 3 huruf. Yasta. Istagfaro yastagfiru. Yasta, tanya fathah. Istajma yastajmu. Yasta, tanya fathah. Nah, maka istaqoma pun yasta, tanya juga tetap fathah. Sedangkan huruf qafnya dikasrokan agar sesuai dengan formula ya'i. Bagaimana dengan yang komu? Nah, kalau yang komu, coba kita buat analogi yang lain. Ingkoto'a ya, ingkoto'a. Mudorenya yang ko. Yanqati'un.
yang kotiu. Coba, yang kotiu. Huruf pertama ya, fathah ya. Huruf keduanya nun, sukun yang. Huruf ketiganya ko, fathah yang ko. Nah, sekarang kita coba lihat ingkoma. 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 Terus mudorenya adalah Yang yanko. qaimu. Tak boleh. Ya, kan yanko. Tadi Mm-mm. ingkoto yanko. Ingkoma yanko. Hmm. Sama kan yanko. Ya. Yanko. Sehingga tidak bisa menjadi yangki. Hmm. Ingkoto bisa tidak kita katakan yang kitiu? Tak boleh. Tak boleh. Ingkasro yang kisiru. Ada tidak? Tak ada. Nah, berarti huruf ketiga. Mohon maaf, saya hitung dulu ya. Ingkotoa yang kotiu. Coba kita Oh, hitung ini ya, ini. bersama-sama. Ain fi'ilnya Yang kotiu huruf pertama apa? Ya kan? ya, Huruf kedua nun. nun. Huruf ketiga kof. Oh, Nah, begitupun ingkoma yang komu. Huruf pertama ya. Huruf kedua nun. Huruf ketiga kof. Sama kan? ya. Huruf pertama fathah. Huruf kedua sukun. Huruf ketiga fathah. Yang ko, yang ko, yang ko. Hmm. Nah, sehingga pada saat ain fiilnya yang koti utinya kasro. Untuk ata ingkota yang koti utinya kasro. Tetap ingkoma yang ko imu. Kan yang ko imu tidak ada yang ko Ya, tidak imu. boleh. Tidak boleh. Maka Hmm. alif, maka wawunya menjadi alif. Dan alifnya memanjangkan fathah. Hmm. Tuh. Jadi yang komu. Ya. Jadi yang ko. Karena formulanya adalah ingkasaro yangka. Hmm. Infata yanfa. Maka ingkoma yang ko. Cuma semula yang ko imu. Lalu i-nya dihilangkan. Hmm. Menjadi yang komu. Ya. Begitupun iktama, yaktamu. Semula adalah iktama yaktawimu. Coba sekarang saya buat yang lain. Ijtama. Mudorenya yajta mi'u. Mi'u. Coba lihat, kita hitung. Yajta mi'u, huruf pertamanya ya, fathah. Huruf keduanya jim, sukun. Huruf ketiganya ta, fathah kan? Ya. Nah, sekarang iktama. Mudorenya yakta. Tuh. Yakta, huruf pertamanya ya, fathah. Sama, yajta. Huruf keduanya kof, sukun. Huruf ketiganya tanya fata yakta. Sama. Satu irama, satu nada. Yajtami'u yajta. Yakta, iktama yaktamu yakta. Hmm. Jadi sudah sama seirama. Nah, tinggal huruf huruf keempat dan kelima. Karena yaktamu semula adalah alif. Kalau dibaca kasroh kan tidak bisa. Hmm. Yaktaimu. Maka semula yaktaimu menjadi yakta. Kalau yajtami'u berupa huruf mim. Kalau yaktamu berupa huruf alif, huruf keempatnya. Hmm. Dan alif tidak berharokat, harusnya memanjangkan fathah. Sehingga semula yaktaimu, maka menjadi yaktamu. Nah, sehingga iramanya sama. Istakoma yasta. Timu. Istagfaro yasta. Yastagfiru, yasta juga tanya fathah. Sehingga rasanya sama, nadanya sama. Sehingga pada penyelesaian yang kedua ini, mengapa istakoma yastakimu, sedangkan ingkoma yang komu, karena dari segi nada harus sama dengan fiil rumpun yang lain. Semisal rumpun satu. Hmm. Istagfaro yasta. Yastagfiru kan yasta. Tanya patah kan yasta. Hmm. Yasta. Maka istakoma yasta. Gitu. Kemudian yastagfiru. Finya kasro kan? Ya. Yastagfiru. Finya kasro. Baik, ini saya hapus dulu. Saya buat tulisan. Boleh apabila mau screenshot dulu boleh ya ini. Ya, ya. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya. Sudah? Sekejap. Ya baik. Istagfaro. Apa? Istagfaro. Mudorenya yastagfiru.
Coba kita rasakan nadanya. Nada itu apa ya? Bunyi ya, bunyi. Istaghfaro, Rhythm yastaghfiru. dia, rhythm dia. Ritem, betul. Sekarang Istakoma. Mudorenya yastaqimu. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Istaghfaro yastaghfiru. Ini sampai huruf ta, yasta, tanya fathah kan? Ya. Yastaqimu juga yasta, tanya fathah. Sudah satu irama yasta. Nah, sekarang lihat yastaghfiru. Di situ ada harokat kasroh tidak? Yastaghfiru ada harokat kasroh tidak? Ada Ada, pada fi. Kasroh pi. kan? Ya. Yastaghfiru. Nah, sehingga agar seirama nadanya, ritmenya harus sama, maka yastaqimu juga dalam kata yastaqimu mesti ada kasroh. Makanya menjadi semula yastaqimu. Cuman karena huruf ya berharokat kasroh dan sebelumnya sukun, maka harus bertukar tempat. Mesti ada kasroh dalam kata yastaqimu. Semula yastaqimu, maka menjadi yastaqimu. Harokat kasrohnya bertukar. Sehingga yasta tetap yasta. Sedangkan kasroh untuk kata yastaghfiru tetap pada ain fi'il. Sedangkan kasroh pada kata yastaqimu berpindah pada fa fi'il. Apa fa fi'ilnya? Huruf qaf. Istaqoma fa fi'ilnya apa? Fa fi'il Qaf. 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 Istaqoma yastaqimu. Fa fi'ilnya adalah qaf kan? Iya. Nah, pada kata yastaqimu, harokat kasrohnya diletakkan pada fa fi'il. Mengapa? Karena berhadapan dengan ya sukun. Sedangkan kata ingkoma, coba kita cari padanannya. Infataha. Infataha. Infata mudoranya adalah yanfatihu. Yanfatihu. Nah, mudore dari ingkoma adalah yangko. Yangko. Yanfa. Seirama kan yanfa dan yangko? Ya. Yanko. Yanfa. Nah, terus ketika yanfatihu ada kasro apa? Yani huruf tangan yanfatihu, ain fi'il. Yanfati. Nah, sedangkan ain fi'il pada ingkoma apa hurufnya? Alif. Alif. Nah, semula adalah yang koimu. Nah, cuma kan alif itu tidak berhak dengan harokat. Ya. Kalau sebelumnya fathah. Semula yang koimu, tetapi karena alif itu apabila sebelumnya berharokat fathah, maka alif harus disukunkan, tidak boleh berharokat agar berfungsi memanjangkan. Sehingga semula yang koimu, kasrohnya dibuang. Sehingga menjadi yang komu. Nadanya sama-sama yang ko, yanfa. Masih satu nada. Jadi kesimpulannya, yanfatihu ya. Kesimpulannya adalah, untuk ingkoma yang komu infata yanfatihu, istakoma yastakimu, mengapa berbeda? Karena dari segi nada harus mengikuti kata yang semisal yang terdapat pada rumpun yang lain agar nadanya sama. Istaghfaro yastaghfiru, istaqoma yastaqimu, in fataha yanfatihu, in koma yang koimu. Lalu yang koimu inya dihilangkan menjadi yang komu. Begitupun iktama, asalnya iktama yaktaimu. Lalu inya dibuang maka menjadi yaktamu. Jadi menggunakan rasa. Itu yang penjelasan yang kedua. Sedangkan yang pertama tadi penjelasan tentang huruf ilat antara istakwama yastakwimu lalu menjadi yastaqimu dan akhirnya menjadi yastaqimu. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah penjelasan bisa dipahami? Ya, bisa. Pada saya yang mudah untuk difahami ialah ya itu untuk huruf mudhara'ah lah.
kemudian i itu ada pada ain fi'il. Kasrah tu Benar, ain fi'il. Jadi bila in qama ain fa'ilnya adalah alif, sebab itu dia tidak boleh mengambil kasrah. betul. Jadi mungkin itu logik yang seperti itu lebih masuk pada saya lah. Lebih mudah saya Bagus Ibu. memahaminya. Ya, Ya, bagus, bagus. Alhamdulillah. Bagus. Ya, bagus. Berarti perspektifnya sudah dapat ya, ya perspektif. sudah alhamdulillah. Baik. Perspektif logikanya sudah ditemukan. Ya, barangkali ada sebagian yang menggunakan rasa, sense, zauq. Tapi Betul. juga ada yang menggunakan logik. Jadi Ibu Haji menggunakan logik, logika, bagus, itu bisa. Gitu. Menggunakan rasa bisa, gitu. Begitu. Baik. Semoga penjelasan ini cukup membantu untuk menjelaskan kenapa ingkoma yang komu tidak yang kimu. Karena kata infata pun tidak yanfi tihu tapi yanfa. Maka yang ko. Ingkoma yang komu. Infata yanfatihu. Hanya NP-nya tidak boleh kasro untuk ingkoma yang komu. NP-nya alif. Dan alif itu tidak mesti atau tidak boleh berharokat. Itu saja barangkali pertanyaan dari Ibu Hajbi. Semoga bisa dipahami dan menjadi modal kita untuk memahami sekaligus mentasrif dari madi ke mudhari untuk fiil-fiil yang sulasi mazid. Begitu. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya tentang sulasi mazid dan sulasi mujarad untuk tasrif lugawi dan istilahi yang sudah kita pelajari ya? Tidak ada ya? Baik, baik. Ini memang termasuk pertanyaan yang pernah muncul dulu itu. Pertanyaan Ibu Haju tadi juga pernah dulu saya tanyakan mengapa berbeda. Nah, saya mencoba memahami dengan dua pendekatan tadi, menggunakan pendekatan huruf ilat, alifnya berasal dari wawu, ya kedua dengan pendekatan nada atau ritma atau ritmenya gitu. Gitu Ustaz, ya. saya nak buat Ya, satu Bu. cadangan. Buku tajuk Iqlal ini begitu susah untuk difahami, dan ada satu buku yang saya ada, dia cuba nak menerangkan tentang Iqlal tetapi begitu complicated dan saya tak faham. Bila sebelum saya belajar dengan ustaz, saya baca buku tu saya tak faham. Kemudian ada guru yang nak cuba terangkan pada saya pun dia pun tak terangkan secara logik. Saya tak dapat terima. Jadi ustaz patut buat rumpun 3 dengan 4 saja. Jangan buat tentang rumpun 1 dan 2. Sebab itu mudah. Jadi untuk iklal saja, kalau Ustaz dapat tulis apa logik-logik yang Ustaz terangkan kepada kami, itu sangat membantu. Kalau ada Ya, waktu, ya, Ustaz ya. buatlah buku, Ustaz. Ya, kalau menulis barangkali perlu waktu ya, tapi mudah-mudahan bisa dipotong nih video ini, sebagian ini penjelasan tentang apa yang tadi Baju tanyakan bisa menjadi salah satu video tersendiri ya. Betul. Jadi bahasan mengapa istakoma yastakimu, lalu ingkoma yang komu tidak yang kimu begitu ya. Ya, pun boleh jugalah. Jadi mereka yang nak tahu hal ini boleh lihat potongan itu dapat memahaminya lah. Iya, paling ya berapa menit ya, 30 menit ya mungkin ya. Hmm. Tidak begitu panjang lah, cukup. Ya mudah-mudahan terbantu semuanya. Ya memang Bu, kalau yang seperti ini tuh seringkali kalau kita menjelaskannya hanya berdasarkan teori saja, itu malah pelik rumit. Betul. Justru lebih mudah diingat kalau kita apa membahasnya dengan praktek contoh kata per kata yang menjadi kesulitan kita gitu. Betul. Jadi lebih pada praktik kasusnya apa, case-nya apa. Nah, case-nya itu lalu kita analisa dengan pendekatan yang sudah kita pelajari. Maksudnya kita pelajari itu huruf ilat kita sudah tahu. Tafiil, ain fiil, lam fiil kita sudah paham. Nah, yang sudah kita pahami tadi tentang tafiil, ain fiil, lam fiil, huruf ilat. Nah, kita coba pahami cara tasrif seperti yang tadi itu dengan apa yang sudah kita tahu. Sebatas apa yang kita mampu begitu. Hmm. Sehingga barangkali itu lebih lebih bisa diterima ya oleh pemahaman kita karena langsung pada kata per kata begitu.
Mudah-mudahan bermanfaat bahasan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, makasih banyak ya buat Ibu Hadi yang sudah menanyakan ini sehingga bisa menjadi acuan buat kita semuanya. Dan bukan hanya kita di sini, tapi juga mungkin oleh orang-orang lain yang memerlukan bahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.